Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khanafitina azzakumullah, telah dijelaskan pada majlis yang pertama beberapa argumentasi dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang mengharuskan dan mewajibkan kita mentaati pemerintah, mentaati penguasa yang muslim walaupun dia zalim. Dan juga telah disebutkan beberapa konsekuensi atau realisasi daripada ketaatan kepada penguasa, amal-amal ibadah yang harus kita kerjakan bersama dengan penguasa. Kemudian yang juga perlu ditambahkan di sini, bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu di dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik yang sesuai dengan syariat. Begitu pula ketaatan kepada penguasa itu juga di dalam perkara-perkara yang mengandung kemaslahatan umum kaum muslimin dari urusan-urusan duniawiyah mereka. Urusan duniawi, tetapi di dalamnya terdapat kemaslahatan umum bersama dan tidak ada unsur pelanggaran syariat. Demikian disebutkan dalam fatwa, difatwakan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Di antara contohnya ialah aturan-aturan pemerintah yang sifatnya aturan-aturan duniawi yang mengandung kemaslahatan umum. Aturan jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu dan yang semisalnya, itu juga wajib ditaati dikarenakan perkara yang sifatnya maslahat umum. Juga hal-hal yang sifatnya administrasi, adanya KTP, adanya surat nikah, kalau keluar negeri harus ada paspor dan segala macamnya. Hal-hal yang semacam itu barakallahu fikum wajib ditaati. Adapun adanya foto di situ dikarenakan kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk dihilangkan, mimma ta'umu bihil balwa, tidak mungkin terelakkan, harus dan mau tidak mau memang harus ada fotonya sebagai bukti. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ringkasnya qanabitina azakumullah, ketaatan kepada penguasa itu dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang sesuai dengan syariat, juga perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah yang di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Perkara kedua yang perlu diingatkan di sini adalah apa sebabnya kaum muslimin di beberapa tempat dipimpin oleh penguasa-penguasa yang mungkin tidak adil, penguasa-penguasa yang mungkin tidak soleh, penguasa-penguasa yang banyak melaksanakan tindakan-tindakan yang mungkar atau yang semisalnya, penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang fasik, bahkan mungkin penguasa yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kenapa itu? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi, Al-Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau menyatakan, wa amma luzumu ta'atihim wa injaru, adapun kewajiban mentaati mereka walaupun mereka zalim, fali'annahu yatarattabu 'ala al-khuruj min ta'atihim
minal mafasidi ab'ath ma yahsulu min jawrihim. Sebab memberontak mereka, keluar dari ketaatan kepada mereka, menimbulkan mafsadah, menimbulkan kemadaratan yang berlipat-lipat ganda dari kezaliman yang ada pada mereka. Bal fi sabri ala jawrihim takfirus sayyiati wa mudha'afatil ujur. Bahkan sabar dalam menghadapi kezaliman mereka. Di situ ada takfirus sayyiat, terhapusnya dosa-dosa kita dan dilipat gandanya pahala-pahala kita. Beliau mengatakan setelah itu, fa innallaha ta'ala ma sallatahum 'alaina illa li fasadi a'malina wal jazaa'u min jinsil 'amal. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menguasakan mereka atas kita. Tidaklah Allah menjadikan mereka sebagai penguasa kita, melainkan dikarenakan rusaknya amal kita. Dikarenakan amal kita ini yang rusak. Yang namanya balasan tergantung jenis amal. Kalau amalnya kita rusak, dibalas dengan setimpal, dikasih penguasa yang rusak. Kalau kita amalannya zalim, diganjar dengan semisal, dikasih penguasa yang zalim. Kalau kita sebagai masyarakat banyak kemungkarannya, banyak dosanya, banyak maksiatnya, dikasih ganjaran yang serupa, dikasih penguasa yang banyak mungkarnya, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Itu maknanya. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan mereka sebagai penguasa-penguasa kita, melainkan disebabkan karena rusaknya amal kita. Balasan itu tergantung jenis amal. فَعَلَيْنَا الْإِجْتِهَادُ فِي الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَإِصْلَاحِ الْعَمَلِ. Oleh karena itu wajib atas kita untuk bersungguh-sungguh beristighfar, bertaubat kepada Allah dan memperbaiki amal supaya penguasanya adil. Lalu dia berhujjah dengan beberapa ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah menimpa kalian suatu musibah pun, melainkan itu disebabkan karena ulah-ulah tangan kamu sendiri dalam memaafkan kebanyakan orang. Di antara musibah penguasa yang zalim. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Kebaikan-kebaikan yang kamu terima, yang kamu rasakan dari Allah semata. Kejelekan-kejelekan yang menimpa kamu itu disebabkan karena tindakan kamu sendiri. Di antara bentuk kejelekan penguasa yang zalim. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, ini lebih tegas lagi. Allah mengatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami kuasakan sebagian orang-orang yang zalim menjadi pemimpin atas sebagian yang lain disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Tegas ayatnya. Demikianlah kami tunjuk orang-orang zalim itu, kami angkat orang-orang zalim itu sebagai penguasa mereka disebabkan karena tindakan mereka sendiri. Lalu Al-Imam Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi menegaskan, فَإِذَا أَرَادَ الرَّعِيَّةُ أَيَّتَخَلَّصُوا مِنْ ظُلْمِ الْأَمِيرِ الظَّالِمِ فَلْيَتْرُكُوا الظُّلْمِ. Maka apabila rakyat ini hendak lepas, ingin melepaskan diri dari kezaliman penguasa yang zalim tersebut, hendaklah rakyat itu meninggalkan segala bentuk kezaliman yang ada. Ini pernyataan dari Imam Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi rahimahullah, berhujjah dengan beberapa ayat yang dibawakan tadi. Sehingga kalau yang tanya, apa sebabnya penguasa zalim? Apa sebabnya penguasa itu menjadi penguasa yang jelek? Banyak dosanya, banyak mungkarnya, banyak korupsinya, dan segala macamnya. Jawabannya, karena masyarakatnya yang zalim. Dikarenakan masyarakatnya itu yang banyak kezalimannya, yang banyak korupsinya,
banyak tipu menipunya, banyak mungkarnya, banyak maksiatnya, banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, dan yang lain-lainnya. Dikarenakan terjadi pada mereka yang semacam itu, diganjar, dibalas oleh Allah dengan setimpal. Allah kuasakan atas mereka penguasa yang zalim pula. Ya, penguasa ya dosa dengan kezaliman dia, tapi masyarakat ikut andil. Barakallahu disebabkan karena dosa rakyat, sehingga penguasa itu menjadi orang yang zalim. Maka ya khonafidina azakumullah, di antara upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan penguasa-penguasa yang adil ialah berdakwah kepada Allah tabaraka wa taala di tengah-tengah kaum muslimin, memperbaiki keadaan kaum muslimin supaya muslimin tadi saleh, berbuat baik kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang ada, meninggalkan berbagai macam kezaliman yang ada. Rakyatnya saleh, insyaallah penguasanya pun juga saleh-saleh. Barakallahu fikum. Allah akan berikan anugerah kepada kita penguasa yang saleh, penguasa yang adil, penguasa yang baik ketika kita berbuat kebaikan, tatkala kita berbuat amal saleh dan menyemarakkan amal saleh di tengah-tengah kita. Sehingga solusinya dengan beramal saleh, bukan diganti dengan kezaliman setimpal. Penguasanya zalim, dilawan dengan kezaliman yang lain, demonstrasi, hujatan, celaan, caci makian dan segala macamnya, semakin zalim penguasanya. Maka solusinya perbaikilah diri pribadi, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amal. Insyaallah Allah akan memberikan kepada kita anugerah penguasa yang baik, penguasa yang saleh, penguasa yang adil. Masyarakat ikut berdosa, masyarakat ikut andil di dalam terjadinya penguasa-penguasa yang zalim tadi. Barakallahu fikum. Dan perkara yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin tidak semata-mata sabar menghadapi kezaliman penguasa, tetapi diupayakan solusi, di antaranya doa untuk kebaikan mereka, memperbaiki diri, beramal saleh. Barakallahu fikum. Dan juga ada upaya nasihat kepada penguasa dengan cara yang baik, dengan sembunyi-sembunyi, bukan di forum umum, dinasihati, bukan kemudian dihujat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini beberapa hal yang mungkin penting disampaikan. Selebihnya kita lihat ada apa di pertanyaan ini. Lebih utama mana, salat Id di masjid pemerintah ataukah di pondok? Yang utama itu di lapangan, di musola Id, di lapangan Id. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sepanjang hidupnya beliau melaksanakan sholatul Id, beliau melaksanakannya di lapangan. Tidak pernah satu kali pun beliau melaksanakannya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Menunjukkan yang namanya sholatul Idain, sunnahnya di lapangan luas yang bisa menampung banyak pihak. Barakallahu fikum. Ketika di tengah-tengah masyarakat atau pemerintah mengadakan sholatul Id di lapangan yang sangat luas, gabung bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Naam. Tapi kalau kemudian mereka mengadakan di masjid dengan tahu ada uzur, tidak ada hujan, tidak ada apa, di masjid, ini menyelisih sunnah. Dan selama penguasa mengizinkan masyarakat untuk mengadakan tempat-tempat yang lain, maka kita mengadakan sendiri di lapangan yang kita punya. Barakallahu fikum. Bagaimana pernyataan Din Samsudin tidak ada ketaatan kepada ulil amri karena Kementerian Agama korupsi pengadaan Al-Quran? Allahul musta'an. Jelas, tidak usah dibahas. Sudah jelas bertentangan dengan apa yang dari tadi kita sampaikan. Barakallahu fikum. Korupsinya tanggung jawabnya mereka. Kewajiban kita mentaati penguasa dalam perkara kebaikan. Saya difahami? Ketaatan itu bukan semata-mata kepada penguasa yang baik, penguasa yang adil, penguasa yang zalim. Tadi saya bacakan hadisnya Adi bin Hatim radhiyallahu taala an
yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang penguasa yang adil. Kami bertanya kepada engkau ya Rasul tentang penguasa yang demikian disebutkan kejelekan-kejelekannya. Rasul tegas mengatakan, isma' wa ati' wa in ukhidha maluk wa dhuriba dhahruk. Dengarkan, taati penguasa kamu itu, walaupun dia zalim, korupsi Al-Quran dan segala macamnya, selama dia muslim dalam perkara yang ma'ruf, walaupun harta kamu dirampas, walaupun punggung kamu dicambuk. Barakallahu fikum. Pernyataan yang sangat batil walaupun dari tokoh nasional. Naam. Wah. Pertanyaannya langsung ini. Bagaimana dengan pelajar yang sedang belajar di Makkah dan ingin melaksanakan haji? Apakah tetap harus izin penguasa? Mereka harus izin sekolahnya. Itu jelas. Mereka yang kuliah misalkan di Jamiah Islamiyah Madinah, ketika haji harus izin resmi tasrih dari Universitas Madinah. Universitas Madinah. Itu jelas. Itu saya tahu sendiri. Barakallahu fikum, dikarenakan beberapa teman kita demikian. Jadi mereka mendapatkan surat izin resmi dari sekolahannya mereka haji. Itu dari sekolahan, barakallahu fikum, bukan dari penguasa kita. Dikarenakan dia terkait dengan sekolahan dia di sana. Siapakah yang disebut penguasa? Apakah hanya pemimpin negara ataukah sampai bupati, gubernur dan seterusnya? Baik, yang dimaukan dengan penguasa, sultan, amir, imam, khalifah, itu adalah penguasa tertinggi sebuah bangsa dan negara. Entah dikatakan presiden, dibilang perdana menteri, dikatakan sultan dan segala macamnya, sama saja. Itu yang namanya khalifah, imam, sultan yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Adapun terkait dengan ketaatan harus disampaikan kepada mereka dan jajaran-jajarannya sampai bawah. Dari mulai pusat presiden sampai lurah. Barakallahu fikum. Dalam perkara yang ma'ruf. Adapun terkait dengan masalah baiat, itu khusus untuk penguasa tertinggi negara, presiden saja. Tidak ada baiat kepada para menteri atau gubernur atau bupati atau camat atau luar. Ya, Pak? Iya, sampai bawah. RW, RT, lurah, semuanya termasuk pejabat negara yang harus ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Insyaallah belum sudah ini. Siang-siang itu apa pembahasannya ya? Masya Allah, tabarakallah. Bersama penguasa mana jihad akan sah ditegakkan, mengingat pemimpin Syria seorang yang kafir atas kesepakatan ulama? Ya, bukan jihad sama penguasa Syria, penguasa itu yang dijihadi. Paham ya? Bukan pro mereka itu yang harus digulingkan sesungguhnya. Tapi ketika kita mau menggulingkan kekuasaan Bashar Assad yang dikatakan kafir oleh para ulama, kita harus menggunakan bendera penguasa yang ada di situ. Atau kalau tidak ada bendera penguasa, barakallahu fikum, dikarenakan penguasanya kafir, ada pertimbangan yang namanya maslahat dan madarat dari sisi kekuatan. Apakah kaum muslimin memiliki kemampuan yang dengan itu dia mampu menggulingkan kekuasaan Bashar Assad? Kekuatan personel, persenjataan, logistik, medis dan segala macamnya. Kalau mereka punya, gulingkan. Tapi
Tapi tujuannya dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, bukan dalam rangka untuk rebutan jabatan jadi presiden. Barakallahu. Kondisi yang real, muslimin lemah. Muslimin itu lemah, barakallahu. Dan kondisi yang ada yang kontra Bashar Assad adalah orang-orang yang tidak dalam rangka menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Mereka menggunakan partainya masing-masing, kelompoknya masing-masing, barakallahu. Sehingga kita kalau nggak memungkinkan kita menyingkir, kita kasih bantuan kepada mereka di sana dengan bantuan moral, bantuan disupport, kemudian bantuan sandang, pangan, papan, obat-obatan dan segala macamnya, kemudian menyingkir dan memperbanyak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya pernah membaca ketika kita punya kekuatan bisa memberontak kepada penguasa yang kejam. Enggak, kalau kejam enggak boleh. Penguasa yang kafir. Kejam enggak boleh. Penguasa yang jelas kafir. Rasul mengatakan dalam hadisnya mengecualikan illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalau kamu menyaksikan kekufuran yang sangat nyata pada mereka, tapi kamu punya hujjah di sisi Allah. Kafir bukan kejam. Nyata-nyata kafir itu boleh diberontak dengan persyaratan kita punya kekuatan, pertimbangan maslahat dan madarat dan segala macamnya yang disebutkan oleh para ulama. Ketika nggak bisa, ya sudah, kita sibukkan dengan perkara-perkara yang positif untuk menjadi muslim yang lebih kuat lagi. Barakallahu. Bagaimana sikap kita ketika pemimpin kita, lurah, camat, bupati, gubernurnya ternyata kafir? Kalau kafir la sam'a wa la ta'ah, tapi kita mentaati yang di atasnya lagi yang muslim. Barakallahu fikum. Tetapi dalam urusan yang sifatnya duniawi untuk kemaslahatan umum ditaati. Apalagi dia seorang yang gubernur, bupati, camat, masih ada yang di atasnya lagi. Ngurus SIM, segala macam, SIM, KTP itu terus kita taati apa yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Tapi terkait dengan bab yang lain tidak. Wanita, kalau perempuan, penguasanya perempuan, maka dikatakan fasik. Walaupun dia perempuan yang saleh, perempuan yang taat ibadah kepada Allah, dikatakan fasik dengan sebab dia sebagai penguasa. Karena Rasul melarang perempuan sebagai penguasa. Sehingga disikapi sebagaimana mensikapi penguasa yang zalim, penguasa yang fasik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, apakah pemimpin sebuah pondok masuk dalam pemimpin yang harus ditaati? Jawabannya, kalau antum maksudkan sebagai ulil amri, tidak. Dia bukan sebagai penguasa. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang antum maksud ialah ada ta'awun dakwah di situ, saling koordinasi, saling berta'awun, saling bantu membantu untuk menggarap kebaikan, untuk mengurus pesan dan segala macamnya. Iya. Ada penurusan manhaj. Iya, ditaati manhajnya salaf, bukan manhajnya ustaz. Kalau ustaz tadi di atas prinsip salaf Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, diikuti. Tapi kalau manhajnya menyimpang, iya ditinggalkan. Sehingga dirinci. Paham ya? Allah ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukum demo dalam pabrik yang ditujukan kepada pemimpin pabrik? Apakah termasuk memberontak penguasa? Terlepas dari memberontak ataukah tidak, tindakan demo itu tindakan yang tasyabbuh bil kufar, menyerupai cara-cara orang kafir, bukan amalnya kaum muslimin, tidak dikenal dalam sejarah Islam dan bimbingan Islam yang semacam ini. Barakallahu fikum. Sehingga jangan dilakukan.
upayakan cara-cara yang lain untuk memasukkan aspirasi kita. Barakallahu. Seperti kita ketahui bersama, presiden kita dipilih dengan cara pemilu, demokrasi, yang notabene adalah bukan dari Islam. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada pemilu? Sikap kita kepada demokrasi ditentang. Demokrasi itu kufur, sesuatu yang tidak diingkari oleh siapapun dari kalangan para ulama kita. Demokrasi itu kufur dari kalangan orang-orang kafir, maka tidak bisa kita gunakan. Sehingga ya tidak ikut, jadi golput. Ya, jadi golput. Sekarang golput suaranya lebih mayoritas daripada yang bukan golput. Negara kelas itu. Adapun kondisi di negara kita di mana penguasa kita dipilih dengan cara semacam ini, kita menyatakan caranya salah, caranya keliru, tidak ada contoh dalam Islam. Tetapi ketika sudah dinyatakan sah sebagai penguasa negara, maka para ulama semuanya sepakat penguasa yang dilantik itu harus didengarkan, ditaati, diyakini sebagai penguasa kaum muslimin, tidak boleh diberontak dalam rangka untuk meredam fitnah yang ada. Itu dinukil kesepakatan ulama tadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Cara yang salah ini disamakan dengan cara yang dulu ada di zaman salaf, dengan cara kudeta. Seseorang yang merebut kekuasaan dengan cara kudeta militer haram, kudeta hukumnya haram. Tetapi ketika dia berhasil menguasai negara tadi dengan cara kudeta dan dia sah sebagai pemimpin, maka kita yakini sebagai pemimpin kita didengarkan, ditaati, jangan diberontak lagi dalam rangka untuk meredam fitnah yang ada, dan jangan sampai terjadi kembali pertumpahan darah di kalangan masyarakat kaum muslimin. Itu dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fiikum. Sudah dipahami soalnya? Barakallahu fiikum. Jamnya nggak gerak-gerak ya. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan perjalanan haji melalui negara yang lain? Seperti seseorang talabul ilm di negeri Yaman, dia berangkat haji dari negeri tersebut. Tetap dapat izin, harus ada SK yang namanya stempel di paspornya dari kedutaan Indonesia. Paham ya? Jadi nggak harus pulang dulu, waduh Pak lapor, enggak. Di negara masing-masing itu ada kedutaan dubes-dubes kita di sana. Langsung masuk ke dubes, nanti di stempel sama dubes, dimasukkan juga kepada Kementerian Imigrasi Yaman. Jebret resmi berangkat. Jadi jangan kira langsung minggat gitu aja ya. Enggak, ada sih yang langsung minggat sih ada, namanya tahrib. Tapi itu tidak syar'i. Tidak syar'i barakallahu. Wah, wallah alam. Saya kok perlu denger ini. Wallah alam ini. Bagaimana tentang kasus Pak SBY yang pergi ke Inggris dan dapat gelar kesatria salib? Wallah alam. Bener ini? Hah? Benar? Ditengok lagi ya. Kalaupun benar, dilihat apakah ada tendensi dari beliau ataukah tidak. Ketika ada tendensi, tidak bisa dikafirkan. Barakallahu fikum. Dulu pernah terjadi pada era siapa ya Pak? Ketika Megawati sujud di Puro di Bali itu pas apa itu? Pas sedang capres atau ketika sudah jadi presiden? Sudah jadi. Nah, itu ditanyakan kepada para masyayikh, para ulama peristiwa itu. Dan mereka menjawab tidak bisa dikafirkan dikarenakan sangat penuh
dengan muatan tendensi-tendensi yang ada. Betul-betul urusannya adalah politik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi perlu ditegur, dinasihati. Macam yang memungkinkan, yang bisa menasihati, dinasihati para politik. Bagaimana membantah anggapan orang yang berpendapat bahwasanya pemimpin yang wajib ditaati adalah pemimpin yang telah menerapkan hukum Allah sebagai undang-undang dalam tata pemerintahan sebagaimana dipahami sebagian tokoh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin, mohon maaf saja, apa antum kira mereka menerapkan hukum Islam? Tidak. Tidak. Loh, iya Ustaz, disuarakan itu kembali pada khilaf. Tidak. Itu hanya slogan kosong. Slogan kosong. Kasus ketika di Syria. Itu informasi yang didapatkan dari masyayikh. Mereka masuk ke dalam mereka untuk menekan yang namanya Bashar Assad. Belum juga berhasil menggulingkan Bashar Assad, sudah ngomong kita bukan dalam rangka untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Dan bahkan mereka di situ melegalkan kafe-kafe temaram, dijual yang namanya khamr di situ. Barakallahu fikum. Mereka sudah pernah naik sampai ke jabatan tertinggi dalam sejarah politik mereka, sudah sampai ke ketua MPR. Mana hukum Islam yang mereka terapkan? Jawabannya nggak ada kok, belum 5 tahun, bukan waktunya sebentar, 5 tahun tidak ada wujudnya. Apa ada? Nggak ada wujudnya. Omong kosong barakallahu fikum. Mereka tidak dalam rangka untuk menegakkan khilafah Islamiyah, tapi mereka dalam rangka untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Ujung-ujungnya dunia, bukan khilafah Islamiyah. Barakallahu fikum. Ya sudah, kalau begitu ya terbantah sudah. Ya, jangan mentaati penguasa dari mereka, karena mereka tidak menerapkan hukum Allah sebagai undang-undangnya. Namanya senjata makan tuan. Barakallahu fikum. Secara prinsip bukan mungkin ma'azakumullah, seperti yang terangkan tadi ya, mentaati penguasa itu bukan hanya penguasa yang adil, penguasa yang soleh, penguasa yang zalim, yang kejam, cacat fisik, bahkan yang punya pemahaman yang aneh-aneh, selama dia muslim ditaati. Hadis disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman kalau nggak salah ya Pak. Rasulullah SAW memberitakan sayakunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa. Beliau memberitakan wa sayaqumu fihim rijalun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Dan akan tampil dari penguasa-penguasa itu sosok pemimpin. Mereka bersunnah bukan dengan sunnahku. Mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Hati mereka hati setan dalam bentuk manusia. Ketika tanyakan ya Rasulullah, apakah kita berontak mereka? Beliau mengatakan tidak boleh. La, jangan. Selama mereka menegakkan yang namanya sholat, artinya masih muslim. Bayangkan, tidak bersunnah dengan sunnah Rasul, tidak mengambil petunjuk dengan petunjuk Rasul. Namanya apa ini? Penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Wah, kejam, zalim kayak setan. Paham ya? Barakallahu fikum. Tapi tetap ditaati selama dia muslim, tidak kafir. Paham kan ya? Sehingga pernyataan yang mereka sebutkan tadi menunjukkan di tengah-tengah mereka ada paham khawarij. Barakallahu fikum. Begitu pula ya Allah, sebagian pihak yang menyatakan ketaatan kepada penguasa itu penguasa yang zalim. Zalim taati. Tapi kalau penguasanya khain,
pengkhianat, mengkhianati bangsa, mengkhianati masyarakat, tidak ada ketaatan kepada yang berkhianat. Nah iya kan. Nah, khianat itu salah satu bentuk dosa besar, sama dengan bentuk kezaliman. Yang diperbolehkan untuk diberontak itu kalau mendapati kekufuran yang sangat nyata, yang kamu punya hujah padanya di sisi Allah. Kufrun bahwa khianat itu dosa besar, bukan kekufuran. Dari mana kamu dapat klasifikasi zalim, taati, khain, tidak boleh? Itu pemikiran khawarij. Barakallahu fikum. Antum tahu sampai kamu seperti ini? Ini pemahamannya Ja'far bin Thalib. Barakallahu fikum. Ini pemahamannya Ja'far bin Thalib. Itu menunjukkan di pikiran dia ada pemahaman khawarij yang belum hilang. Nah. Bagaimana tentang penguasa seperti Bashar Assad di Suriah? Apakah umat muslimin harus mentaatinya? Tidak, kafir. Apakah memberontak kalau mampu? Ada kemampuan sebagaimana yang diuraikan tadi untuk menggulingkan kekuasaan dia, gulingkan dan diganti dengan penguasa yang muslim apabila dia rasa mampu, punya kekuasaan besar maslahatnya dan segala macam, dan bukan menggunakan bendera partai dari manapun dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bagaimana dengan program KB keluarga berencana 2 anak cukup, ikut ataukah tidak? Jawabannya tidak. Dalam Islam yang namanya tahdidun nasl, pembatasan keturunan itu diharamkan, menyelisihi apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan dalam sabdanya, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikailah wanita yang penyayang dan wanita yang subur yang banyak anaknya, sebab aku berbangga dengan banyaknya kalian di yaumul qiyamah. Kalau tahdid, pembatasan, tidak boleh, hukumnya haram ya. Itu fatwanya para ulama zaman sekarang ini. Tapi kalau tujuh tanwim, pengaturan kehamilan, boleh. Supaya jangan tiap tahun sakit, diatur 2 tahun nyusui, hamil, tahun depan baru lahir, per 3 tahun, labas. Tanwim, pengaturan. Itu pun dengan alat kontrasepsi yang tidak membahayakan secara medis yang dipercaya, dan ada kesepakatan antara suami istri. Istrinya minta KB, suaminya tidak mau, tidak boleh. Tapi suaminya ya harus tahu diri. Misalnya Pak dia. Nah, barakallah. Mau tanya, ikhwan yang menikah untuk yang kedua, poligami, yang tidak dicatatkan di KUA, apakah termasuk tidak taat kepada pemerintah? Karena bagi ikhwah yang ingin poligami dan mendapatkan buku nikah, syaratnya cukup sulit, seperti harus punya gaji sekian dan lain-lain. Masya Allah. Secara hukum syar'inya poligaminya sah selama persyaratan pernikahannya itu terpenuhi. Paham ya? Artinya jangan dipahami karena belum punya buku nikah tidak sah, enggak. Secara hukum akad nikah yang keduanya, hukum poligaminya sah walaupun belum memiliki buku nikah. Cuman yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan barakallahu fikum, diurus di pemerintah supaya mendapatkan buku nikah yang sah, supaya diakui oleh pihak penguasa dan tidak menimbulkan yang namanya fitnah. Paham ya? Apalagi urusan yang seperti ini, itu besar urusannya ya Pak. Yang dikiranya siapa ya? Kok dia kayaknya nggak sama istrinya itu? Siapa itu? Muncul bombol yang kurang bagus. Kalau seandainya mampu, usahakan. Dan gampang kok. Terkait dengan urusan seperti punya gaji sekian dan sekian, itu kan yang tertulis hitam di atas putih, bisa dinego.
jadi nego dan gampang jadi nego. Artinya kita bisa minta pengertian dari pihak yang terkait. Intinya kita bertanggung jawab penuh terkait dengan nafkah pertama dan nafkah yang kedua. Banyak yang sudah poligami dan resmi dapat surat resmi buku nikah pertama dan yang kedua. Barakallahu fikum. Sehingga yang mampu laksanakan, yang belum mampu sabar dengan satu. Barakallahu fikum. Nakfiruna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.